A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahil alamin. Marilah kita selalu memuji Allah dalam segala situasi. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita selalu mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada maghrib kali ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih kita. Yang sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang apa itu hukum, kemudian dalil pertama Al-Quran. Nah, hari ini dalil yang kedua yaitu As-Sunnah. Kita akan lihat bahwa dalil itu banyak, tidak sekedar Quran dan Sunnah saja. Dan hari ini apa itu sunnah? Yang kedua, ternyata kalimat sunnah juga berpotensi beda pendapat dalam memahaminya. Jadi ada dua potensi sebetulnya. Satu, tentang sahih tidak sahihnya hadis. Yang kedua, bagaimana memahami. Apakah dengan mudah kita mengatakan sesuai sunnah dalam kondisi beda difahami? Apakah yang sunnah itu yang dikatakan si A atau si B? Mana yang sesuai? Apakah yang sunnah itu yang dikatakan oleh A atau B? Nah, ini kan menjadi masalah lagi. Menjadi masalah. Kan hadirin hari ini kita akan lihat sunnah sebagai kajian. Apa itu as-sunnah? Nah, kalimat sunnah tergantung ilmu apa yang akan kita pakai. Kalau ilmu usul fikih, definisinya akan berbeda dengan sunnah dalam definisi ilmu yang lain. Jadi ada beda. Sunnah dalam usul fikih mirip dengan hadis. Karena nanti ada perbedaan antara usul fikih dengan hadis. Ilmu hadis, apa itu sunnah? Beda dengan usul fikih. Kenapa? Karena usul fikih khusus membahas masalah hukum. Sedangkan hadis ada masalah hukum, ada masalah selain hukum. Apa yang kita dengar sunnah adalah dilakukan Rasulullah atau diperintahkan Rasulullah gitu. Nah, jadi sunnah ini banyak, tapi hari ini kita akan membahasnya sunnah menurut usul fikih. Menurut usul fikih. Apa itu sunnah? Dari sunnah nanti menurut istilah fikih hukum, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan memang tidak dosa, akan tetapi sangat rugi nggak dapat pahala. Seperti orang puasa tapi nggak taraweh gitu. Orang puasa tapi tidak taraweh, kan rugi banget. Iya rugi, makanya. Jadi sunnah itu bukan nggak wajib ini, ya sudah. Kalau sunnah memang tidak wajib, tapi kan rugi nggak dapat pahala. Makanya ada tujuan ibadah. Satu, takut dosa. Yang dikerjakan wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, selesai. Takut dosa. Sunnah yang ada dosanya kalau sunnah, yang ada tinggal pahala. Maka ada orang beribadah karena takut dosa, ya batas wajib saja. Yang kedua, kenapa beribadah? Ihtisaban, pengen pahala. Nah, ini sunnah dilakukan karena pengen pahala. Yang ketiga, sunnahnya bukan sekedarnya saja dilakukan, tapi sunnahnya dikerjakan dengan sangat baik. Bagaimana? Dorongan ibadahnya karena bersyukur. Rasulullah bersabda, afala akunu abdan syakuro. Jadi beda dorongan ibadah karena takut dosa, dorongan ibadah karena ingin pahala. Yang paling tinggi dorongan ibadah karena bersyukur. Kenapa ke masjid? Saya bersyukur lagi sehat. Nah, nanti ditambah sehatnya, la in syakartum la azidannakum. Jadi bersyukur itu
Kenapa bersedekah? Lah kan saya mendapatkan nikmat, saya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Nah gitu. Nah, kembali, apa itu sunnah? Nah, sunnah di sini adalah sodaro, sesuatu sodaro yang bersumber anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selain Al-Quran, selain Al-Quran. Nah, yang bersumber dari Nabi kan ada dua, Quran, yang satu lagi selain Al-Quran, sunnah. Apa bentuknya? Min kaulin, berupa perkataan Nabi langsung, au amali au fi'lin, perbuatan Nabi, atau takririn, Nabi setuju terhadap sesuatu yang dilakukan sahabat. Nah, di sini ada tiga. Kok nggak ada sifat fisik Nabi? Untuk hukum tidak ada urusan dengan sifat fisik Nabi. Maka cuma tiga kalau usul fikih. Min kaulin, perkataan Nabi, au fi'lin, perbuatan Nabi, au takririn. Nanti akan kita bahas tiga jenis sunnah. Namun hadirin rahimakumullah, saya ingin berhenti dulu di sini. Sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW selain Quran. Kalau Quran sudah selesai, Quran mutawatir sudah selesai. Pekan lalu kita berbicara, pekan lalu, dua bulan lalu ya lah, pokoknya sebelumnya lah. Nah, selain Al-Quran, bersumber dari Nabi. Maka kalau membaca riwayat, lihat ujung dari riwayat itu siapa. Kalau ujung dari riwayat adalah Nabi, berarti sunnah atau hadis. Nanti ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang palsu gitu. Hadis palsu ya jelas bukan hadis, uang palsu kan bukan uang gitu. Jadi yang mengatakan hadis palsu kan disebut hadis. Iya, walaupun disebut hadis, kalau palsu ya bukan hadis gitu. Nah, ini bersumber dari Nabi. Nah, permasalahannya adalah kadang yang kita baca an, kan kayak hadis itu, ternyata ujungnya bukan dari Rasul, tapi ujungnya ke sahabat. Nah, bukan hadis itu. Contoh, riwayat tentang, nah ini kemarin Allah hari Kamis kita Lebaran ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Riwayat tentang taqabbalallahu minna wa minkum itu nggak sampai ke Nabi. Itu kebiasaan sahabat kalau Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Hadis bukan? Bukan. Kenapa? Ujungnya nggak ke Rasul, berarti bukan bersumber dari Rasul. Disebut nanti insya Allah kalau kita bahas kaul sahabi atau madhab sahabi. Seperti riwayat lain tentang riwayat disahihkan dan didoifkan tentang Umar radhiyallahu an mengadakan tarawih. Ada dua riwayat, mengadakan qiyam Ramadan, ada yang 8, ada yang 20. Riwayat pertama 8, riwayat kedua 20. Tapi ujungnya nggak ke Rasul, berarti bukan hadis. Yaitu apa? Riwayat atau apa yang dilakukan para sahabat. Jadi lihat di ujungnya dulu, ini ke Rasul atau enggak ujungnya. Kalau ke Rasul berarti hadis. Nanti ada hadis mutawatir, ada hadis ahad dan yang lainnya. Nanti juga hadis ahad ada dhaif, ada dhaif dan ada sahih. Sedangkan hadis maudhu bukan hadis. Perkataan sunnah kauliyah, perbuatan fi'lun sunnah fi'liyah, takrir sunnah takririyah. Kita bahas satu-satu. 3 jenis sunnah. As-sunnah al-qauliyah. Nah ini perkataan Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan
Kalau ada qala Rasulullah, sunnah qauliyah itu dah. Misalkan qala Rasulullah, shollu kama raaitumuni usolli, berarti itu sunnah qauliyah. Ada qala, redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul langsung bersabda. Redaksi dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilihan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang memilih kata-katanya. Nah, yang kedua sunnah fi'liyah. Lihat perbuatan Rasulullah SAW yang dilakukan, perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat oleh sahabat. Sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, kemudian diriwayatkan, dideskripsikan dan diriwayatkan, kemudian redaksi dari sahabat. Redaksi dari sahabat. Saat gini, Rasulullah, para sahabat melihat Rasulullah ketika sholat bangkit dari sujud ke berdiri, bertumpu pada kedua tangannya seakan-akan ya'jinu, membikin adonan. Ya'jinu kan bikin adonan. Nah, siapa sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, diriwayatkan. Redaksi dari siapa? Sahabat. Pilihan katanya siapa? Sahabat. Maka kalimat ya'jinu itu kan, ya'jinu itu gimana ya? Akhirnya ada yang mengatakan ya'jinu itu begini, ya'jinu begini. Makanya saya melihat di YouTube ada orang sedang bikin mie, kadang begini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Oh, pantas saya bilang, kalau yang sholat ada yang begini, ada yang begini. Kenapa? Karena bikin adonan nggak selamanya begini juga gitu. Kalau agak keras begini dia, kalau agak lembut begini dia. Oh, terus ya'jinu bagaimana? Ya kadang begini, kadang begini. Kenapa? Karena pilihan kata dari sahabat. Sahabat yang memilih katanya. Sunnah qauliyah. Apa itu sunnah takririyah? Perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi, diketahui oleh Nabi. Kemudian beliau mensikapinya dengan menetapkannya dan atau dengan diam. Kemudian kalau difahami sebagai tanda setuju, redaksi dari sahabat. Redaksi dari sahabat. Contoh gini, kata sahabat, di zaman Rasulullah kami tidur di masjid. Berarti takrir, Rasulullah setuju kami tidur di masjid gitu. Bukan tidur malam. Tidur malam. Redaksi dari siapa? Rasulullah SAW. Berarti dilakukan sahabat, Nabi tidak ngelarang. Boleh dong, takrir namanya. Takrir. Khalid bin Walid memakan ad-dhab. Dhab itu bukan biawak, salah terjemah, kalau biawak nggak boleh. Ad-dhab itu kadal gurun, tidak memakan kecuali tumbuh-tumbuhan. Rasulullah melihat Khalid makan ad-dhab, kemudian Rasulullah tidak melarang, takrir. Jadi sesuatu yang terjadi di zaman Rasulullah dan Rasulullah tahu, kemudian Rasulullah tidak melarang, namanya takrir. Redaksi dari siapa? Sahabat. Kadang pemilihan katanya juga pemilihan kata dari sahabat, bukan dari Rasulullah SAW. Tapi ketiga-tiganya disebut sunnah. Nah, mari kita lihat contoh sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini ada, lihat di sini, qala matallul ghani zulmun, orang punya utang nggak bayar-bayar zalim. Lihat qala, berarti ini langsung redaksi dari siapa? Rasulullah SAW. Dan banyak sunnah qauliyah saya kira. Nah, mana yang lebih kuat? Sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Sunnah qauliyah yang lebih kuat. Kalau terjadi kontradiktif dan tidak bisa digabung antara sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah lebih kuat. Perkataan Nabi langsung lebih kuat.
Qala, berarti langsung perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rahimakumullah terkadang perkataan Rasulullah langsung. Rasulullah bersabda, antara dua azan bainal azanaini salatun. Antara azan dan qomat itu salat. Rasulullah tidak menyebutkan maghrib, isya, asar, nggak ada. Tidak ada. Rasulullah tidak nyuruh secara spesifik. Terus apakah ada qobliyah maghrib? Kan ada hadis antara dua azan sholat. Mau maghrib, mau isya, mau asar. Berarti qobliyah itu ada semuanya. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik. Maka tadi qala Rasul bersabda bainal adzanaini aw fi ma'nahu shalah, antara dua azan itu ada salat, yaitu antara azan dan qomat. Makanya ada yang mengatakan qobliyah maghrib, ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Yang mengatakan tidak kan nggak ada riwayatnya. Rasulullah nyuruh atau Rasulullah melakukan. Jadi dari makolah ini sunnah kauliyah. Sekali lagi redaksi langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sunnah filiyah sekarang. Sunnah filiyah dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi makan dari orang Yahudi dengan mengakhirkan pembayarannya. Redaksi siapa? Sahabat. Rasulullah melakukan sesuatu, dilihat sahabat, diriwayatkan sahabat, berarti sunnah fi'liyah. Rasulullah tidak bersabda, tapi melakukan, dilihat sahabat, kemudian diriwayatkan. Contoh lain, dalam hadis disebutkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium salah seorang istrinya kemudian pergi ke masjid, nggak wudhu lagi. Wah, berarti bersentuhan dengan perempuan yang istrinya nggak batal dong. Kenapa? Kan Rasulullah. Yang menarik apa? Ada pertanyaan. Kalau bersentuhan dengan selain istrinya, saya bilang dengan istrinya ya Imam Syafi'i mengatakan batal, apalagi dengan selain istrinya, batal banget itu. Nah, iya kan, kadang-kadang iya yang dimaksud dengan istrinya gitu. Nah, kembali, jadi pendapat Imam Malik mengatakan, lah kan ada riwayat Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Itu berarti sunnah fi'liyah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah mencium, ya salah seorang istrinya maksudnya beliau. Enggak menyebutkan menciumku, enggak, mencium salah seorang istrinya kemudian pergi ke masjid. Sahabat mengatakan, apakah itu engkau? Sayyidah Aisyah diam. Kemungkinan itu Sayyidah Aisyah. Sunnah fi'liyah dan banyak kayak gitu. Jadi kita harus bisa membedakan ini sunnah kauliyah, qala Rasulullah sunnah kauliyah. Sunnah fi'liyah sahabat meriwayatkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Redaksi dari siapa? Sahabat. Masalah mudharabah juga pertama. Mudharabah itu terjadi di zaman Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak melarang, berarti mudharabah boleh gitu. Sunnah takririyah, ya pindah sekarang. Jadi sesuatu terjadi di zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak melarang, berarti sunnah takririyah. Makanya gini, kadang-kadang ada yang sangat jelas sehingga nggak ada riwayatnya. Sesuatu yang sangat jelas kadang-kadang riwayatnya nggak ada. Saya tanya, ada riwayat nggak Rasulullah niat ketika sholat? Nggak ada riwayatnya. Kalau niat puasa ada, man lam yubayyit asyam, sunnah qauliyah. Kalau niat umroh ada, labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan. Yang jadi masalah adalah niat apa? Salat. Makanya dalam
dalil niat sholat, nggak ada. Rasulullah niat sholat nggak ada. Yang ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ada Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Jadi kadang-kadang terlalu apa? Terlalu jelas akhirnya nggak ada riwayatnya. Kayak mudharabah. Apa dalil mudharabah? Akhirnya mudharabah itu terjadi di zaman Rasulullah. Namun Rasulullah membiarkannya dan tidak dilarang. Berarti boleh. Riwayatnya mana? Nggak ada. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kadang-kadang dalam bab sunnah ini sekarang gini, ada contoh sunnah fi'liyah. Rasulullah beriktikaf, itu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Yang menarik, iktikaf itu Rasulullah lakukan tapi tidak ada riwayat sahih tentang fadilahnya. Nah, kebalikan puasa 6 hari. Ada sunnah kauliyah, Rasulullah menyuruh puasa 6 hari sunnah di bulan Syawal. Sunnah. Akan tetapi tidak ada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah yang menunjukkan Rasulullah mengamalkannya. Jadi dia tidak ada riwayat Rasulullah puasa 6 hari. Jadi sunnah fi'liyah tentang Rasulullah puasa 6 hari bulan Syawal nggak ada. Yang ada sunnah qauliyah. Jadi kebalikan dari apa? Iktikaf. Sunnah fi'liyahnya ada, sunnah qauliyahnya yang enggak ada. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal, sunnah fi'liyahnya tidak ada, sunnah qauliyahnya ada. Sunnah qauliyah. Nah, selanjutnya apakah Quran, apakah as-sunnah hujjah? Sunnah hujjah. Dalilnya Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Rasulullah yang bersifat syariat itu bukan atas hawa nafsu Rasulullah, akan tetapi berdasarkan apa? Wahyu. Jadi wahyu itu ada dua. Wahyu berupa Al-Quran, wahyu berupa sunnah. Berupa sunnah. Nah, kalau Quran redaksinya dari Allah langsung. Redaksi dari Allah. Kalau as-sunnah kadang redaksinya dari Rasulullah atau redaksinya dari sahabat. Kemudian wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnas. Litubayyina itu menunjukkan bahwa sunnah itu hujjah. Saya kira semua sepakat bahwa sunnah ini hujjah. Nah, ada kadang-kadang, udahlah sunnah tambah pusing aja, kita ambil Quran saja, maka ada gerakan ingkar sunnah. Ada gerakan ingkar sunnah, yaitu apa? Berislam tanpa sunnah, hanya Quran saja. Hanya Quran saja. Dan dulu ada sebuah negara di negara Arab yang yang mensponsori gerakan tersebut, gerakan ingkar sunnah. Nah, jadi sunnah hujjah selesai. Sunnah hujjah. Nah, apakah ketika sunnah itu hujjah permasalahan selesai? Satu pendapat ini sunnah, ini tidak sunnah. Nah, ini permasalahan, ini sunnah, ini tidak sunnah. Menurut siapa? Jadi kalau semua sepakat maknanya, maka ini sunnah. Kalau terjadi beda pendapat maknanya, maka tidak bisa dibilang ini sunnah. Ini sunnah menurut Bin Baz, ini sunnah menurut Albani, gitu. Harus kalimat menurutnya harus ada. Ketika apa? Ketika terjadi beda pendapat. Sekarang saya tanya, sedikit saja, sering saya sampaikan. Ketika setelah ruku, sami Allah, ada yang begini, ada yang begini. Sami Allahu liman hamidah, di atas dada. Kembali
dakep. Sunnah atau tidak? Makanya sunnah menurut Bin Baz. Harus ada kalimat menurutnya. Kenapa? Karena menurut Albani setelah ruku sami Allahu liman hamidah bid'ah. Menurut Albani. Jadi harusnya kalimat menurutnya ada. Kenapa? Kalau terjadi beda pendapat dalam memahaminya. Makanya tidak boleh misalkan sifat sholat Nabi sesuai sunnah dalam kurung menurut Albani gitu. Menurut Albani. Kenapa? Karena nggak bisa mengklaim ini sesuai sunnah yang difahami Rasulullah, sedangkan ulama terjadi beda pendapat. Jadi harus ada tambahan menurut siapa gitu, supaya nggak ribut gitu. Ini sunnah menurut siapa gitu. Menurut siapa. Nah, jadi sebetulnya ya dalam sifat sholat sendiri itu mazhab 4, saya sampai bikin sholat menurut mazhab 4 beda itu, beda. Oh kalau begitu menurut siapa? Menurut siapa? Sampai mohon maaf, kitab yang dikarang oleh sifat sholat Nabi yang dikarang oleh Albani dikritik sendiri oleh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya, dalam buku kecil La Jadid fi Ahkamis Sholat. Nggak ada yang baru dalam sholat, kembali ke madhab 4. Kenapa? Dikritik semua. Berarti sunnah menurut siapa gitu. Sunnah menurut siapa? Kenapa? Misalkan gini, sunnah atau tidak? Sunnah menurut Albani, menurut Bin Baz. Menurut Syafi'i nggak sunnah. Kenapa? Karena begini. Syafi'i di bawah ada. Lalu kan hadisnya sahih menurut Albani, dhaif menurut madhab 4. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, setelah selesai sunnah hujah, pertanyaannya selesai tidak? Kenapa? Karena dalam sunnah itu ada qat'i dan dhonni. Pernah dibahas ketika kita membahas Al-Quran, ada qat'i ada dhonni. Dalam pembahasan sunnah dua istilah yaitu qat'i dan dhonni. Pernah ya disampaikan? Apa itu qat'i? Pasti. Apa itu dhonni? Belum pasti. Qat'i berarti 100% pasti, baik dari sisi kepastian sunnah dari Rasulullah atau dari sisi kepastian makna. Gini, ada dua. Ada namanya al-wurud, apakah benar dari Rasulullah. Yang kedua, maknanya. Maka sunnah itu ada qat'i dhonni dari sisi benar gak dari Rasulullah gitu. Yang kedua maknanya gitu. Oleh karena itu sunnah ini lebih besar berpotensi terjadi beda pendapat. Dhonni 90% ke atas pasti, tapi tidak sampai derajat pasti. Baik dari sisi periwayatan dari Rasulullah apa bukan, atau dari sisi makna. Setiap dhonni masih dalam koridor ijtihad. Setiap ijtihad mungkin terjadi beda pendapat. Ijtihad yang sama jadi ijma, ijtihad yang berbeda jadi madhab. Adalah kesalahan kalau seandainya nggak usah bermadhab. Ya gimana, madhab itu sendiri ada karena tidak sepakat dalam memahami. Tidak sepakat dalam, udahlah nggak usah pakai madhab. Ya berarti madhab baru. Berarti madhab baru. Nah, contoh gini, yang sunnah itu 8 rakaat apa 20 rakaat? Sunnah yang 8 rakaat 20 rakaat. Begini permasalahannya. Apakah 8 rakaat itu pembatasan atau bukan? Madhab 4 mengatakan 8 rakaat bukan pembatasan. Berarti yang sunnah 8,
yang mustahab 20. Apa itu mustahab? Mustahab adalah walaupun tidak sunnah berpotensi mendapat pahala lebih besar gitu. Makanya madhab 4 semuanya 20 rakaat kecuali siapa? Madhab Malik 36 rakaat. Ketika Malik ditanya kok 36? Saya ini kata Malik mungkin ya, Imam Malik itu hidup di Madinah. Di abad kedua beliau hidup di Madinah, masih dekat, mewarisi tradisi Rasul. Orang Madinah sholatnya 36 rakaat. Kata Imam Malik, ya berarti 36 dong katanya. Enggak 36. Kebayangkan masjid kosong kalau 36? 36. Pokoknya saya bilang kalau sholatnya 8 rakaat jangan bilang solu sunat tarawih, karena tarawih nggak ada yang 8, tarawih itu 20. Solu sunat al-qiyam mungkin 8 gitu. Mungkin 8. Oke, kalau ada masjid saya bilang, katakanlah masjid yang tadinya 20 pindah ke 8. Solu sunat tarawih salah, tarawih 20. Kalau qiyam 8 boleh, solu sunat al-qiyam boleh 8. 6. Kepastian dari Rasulullah dan makna al-wurud dan ad-dilalah, pasti atau tidaknya sebuah sunnah dari Rasulullah disebut subut al-wurud. Jadi dari sisi riwayat disebut as-subut atau al-wurud, dari sisi makna disebut ad-dilalah. Sedangkan sunnah mempunyai dua, dhonni dari sisi periwayatan, dhonni dari sisi makna, berarti potensi beda pendapatnya lebih luas lagi. Dari sisi wurud terjadi beda pendapat. Ini sahih tidak, sahih tidak, terjadi beda pendapat. Dari sisi wurud. Ulama sepakat Rasulullah sidakap begini, kanan di atas kiri. Yang perbedaan pendapat ujung hadis di atas dada. Kata madhab 4 nggak ada ala sodr, hadisnya dhaif yang di atas dada. Yang ada cuma begini saja. Makanya terjadi beda pendapat dalam al-wurud. Madhab 4 nggak ada yang di atas dada, yang ada Imam Syafi'i di bawah dada sedikit, Imam Malik nggak sidakap lurus begini, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah di bawah pusar, di bawah pusar. Bagi yang badannya gemuk, nah, di bawah sedikit kan enak, tinggal nyangkut doang. Nah. Jadi yang terimakumullah, ada wurud, ada dilalah. Ini lebih berpotensi beda pendapat. Al-wurud dan ad-dilalah. Katakanlah ulama Saudi, Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin beda pendapat dalam hadis. Apakah hadis meninggal hari Jumat itu sahih atau tidak? Meninggal hari Jumat diringankan dibebaskan dari azab kubur. Kata Syekh Utsaimin, enggak. Yang benar itu, yang sunnah itu meninggal hari Senin. Kenapa? Rasulullah meninggalnya Senin katanya. Hah? Kalau begitu gimana? Maka beliau menambahkan, siapapun yang meninggal selain hari Senin, kata Syekh Utsaimin, tapi ingin meninggal hari Senin, tetap dicatat meninggal hari Senin gitu. Permasalahannya kata Syekh Albani kan hari Jumat. Perbedaan dalam menilai hadis. Perbedaan dalam menilai hadis. Saya kadang-kadang bingung juga. Yang sunnah itu meninggal hari Senin, kan kita nggak bisa pengen meninggal. Jangan-jangan supaya sunnah meninggal hari Senin kita ngebut hari Senin aja, kali aja gitu kan dapat sunnah. Ada yang mau? Enggak juga ya. Hadirin rahimakumullah, ala kulli hal itu perbedaan pendapat dalam sisi menilai hadis. Dari sisi menilai hadis ada yang menarik. Imam Malik orang hadis. Jadi Imam Malik orang hadis, mengarang kitab Al-Muwatta. Imam Ahmad bin Hambal orang hadis, bahkan lebih dikenal hadisnya daripada fikihnya. Imam Syafi'i juga sama. Kemudian Imam Abu Hanifah. Dalam hal ini Imam Malik, lihat orang-orang yang punya kitab Muwatta, awal pertama kali buku tentang hadis Al-Muwatta. Apa Imam Malik? Kata Imam Malik, hadis tentang puasa 6 hari bulan Syawal itu nggak sahih. Makanya Imam Malik mengatakan makruh. Loh, kita sunnah dia makruh, gimana ceritanya? Makanya
ada perbedaan menarik pendapat dalam menilai hadis. Sebabnya kenapa? Kata Imam Malik, kalau hadis itu sahih, pasti orang Madinah punya tradisi puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi kenapa orang Madinah tidak ada tradisi 6 hari bulan Syawal? Berarti hadis tersebut bertentangan dengan tradisi ahli Madinah. Padahal ahli Madinah itu yang mewarisi tradisi Rasulullah. Kalau begitu hadisnya nggak sahih. Hadisnya tidak sahih. Nanti wah yang udah nggak niat puasa, oh hadisnya nggak sahih, nggak jadi dah puasa itu. Alhamdulillah, innalillah. Ala kulli hal, ada Senin ada Kamis ya sudah, semua juga termasuk dalam keumuman puasa Senin Kamis. Gitu ya. Jadi kalau diteliti lebih dalam, loh kok nggak begitu? Ternyata nggak begitu. Gitu. Jadi sekali lagi kalimat ini sunnah kadang-kadang menurut siapa? Kenapa? Bisa jadi beda pendapat dalam periwayatan. Sunnah dibagi dua, ada sunnah mutawatirah. Apa sunnah mutawatir itu? Pasti dari Rasulullah, selesai. Jadi mutawatir itu tidak ada kemungkinan bohong. Nah, ini banyak. Hadis mutawatir banyak. Masalah pokok akidah itu mutawatir. Ada yang mempermasalahkan tidak ada azab kubur karena hadisnya tidak mutawatir. Azab kubur dari sisi redaksi tidak mutawatir. Azab kubur dari sisi makna mutawatir. Maka disebut mutawatir makna. Ada sekitar 60 hadis berbicara tentang azab kubur, berarti mutawatir makna itu. Mutawatir maknanya pasti gitu. Maknanya pasti. Hadis mutawatir. Qot'i, mutawatir itu pasti qot'i. Makanya bab-bab penting dalam bab yang usul, bab yang prinsip dalam akidah itu mutawatir semua. Mutawatir. Maka qot'i. Sedangkan hadis ahad itu tidak qot'i tapi masih dhonni. Apa hadis ahad? Masih sederhananya, masih mungkin terjadi bohong dalam periwayatannya gitu. Jadi kalau mutawatir mustahil terjadi bohong dalam periwayatannya. Kalau ahad apa? Masih mungkin terjadi bohong walaupun sekian persen dalam sisi periwayatannya. Bagaimana hadis sahih? Hadis sahih itu masih ahad. Hadis sahih itu masih ahad. Sunnah ahad walaupun sahih tetap dhonni urud. Dhonni. Tidak sampai derajat qot'i. Maka hadis-hadis yang tidak sampai derajat qot'i nanti disebut dhonniyu ad-wurud walaupun sahih. Walaupun sahih. Nah, yang menarik adalah sedikit, ternyata syarat mengamalkan sunnah beda. Ketika syarat mengamalkan sunnah berbeda, maka apa? Berpotensi terjadi beda pendapat dalam menilai hadis. Syarat yang paling ketat itu siapa? Imam Bukhari, maka paling tinggi dia. Yang kedua Imam Muslim, kemudian diikuti yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah menilai hadis sahih tidak sahihnya menjadi otoritas seseorang? Tidak. Mungkin enggak? Ini kan masalah ijtihad. Mungkin saja seseorang salah menilai hadis. Mungkin saja seseorang salah menilai hadis. Contoh, silahkan lihat dalam bab nih, dalam bab periwayatan. Apakah, mohon maaf, dari sisi lain, apakah mutlak yang disahihkan Albani pasti sahih? Belum tentu, karena ada juga yang mengkritik dari sisi lain. Kan gitu. Apakah mutlak yang didhaifkan Albani menjadi sahih? Menjadi dhaif?
mungkin, tapi juga mungkin tidak mungkin. Jadi mungkin terjadi kesalahan dalam mendhaifkan hadis. Maka Said Sabiq ketika dikritik hadis-hadis fikih sunnah kalangan Said Sabiq, beliau mengatakan ya itu kan pendapat Albani, pendapat saya berhak berpendapat juga. Jadi tidak boleh mengatakan pokoknya kalau menurut Albani tidak sahih ya tidak sahih, belum tentu. Riwayat tentang 8 rakaat Umar 8 rakaat yang disahihkan Albani didhaifkan oleh jumhur gitu. Jadi makanya dalam hal ini sekali lagi tidak bisa selama dhonni tidak bisa mengklaim seseorang terjaga dari kesalahan, mustahil. Seseorang terjadi dari kesalahan itu mustahil. Contoh gini, ada hadis yang diperselisihkan dalam sahih tidak sahihnya. Kita lewat ini karena ini terlalu detail. Madhab 4 berbeda pendapat dalam syarat. Kemudian makanya madhab 4 terkadang beda pendapat dalam menilai hadis. Karena syaratnya udah beda ya pasti menilainya berbeda. Jadi mungkin terjadi perbedaan pendapat dalam menilai sahih tidak sahihnya hadis. Sangat memungkinkan. Contoh, umatku terbagi 73 golongan, itu ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Umatku terbagi 73 golongan. Satu yang diperselisihkan adalah ujung hadis, satu di neraka. Itu diperselisihkan. Jadi nggak mutlak itu hadis gitu. Saya mempelajari, ternyata ada yang mengatakan dhaif. Jadi ada catatan dalam laptop saya tentang masalah 73 golongan tersebut. Kalau begitu ya sudahlah, tidak terlalu konsentrasi siapa yang satu orang itu, siapa yang satu golongan. Yang jelas mewanti-wanti umat akan terbagi 73 golongan. Kemudian siapa yang satu, kalau ujung hadis itu sahih, yang nggak usah saling mengklaim saya yang satu itu, saya yang ke surga itu, nggak usah. Karena Al-Quran memerintahkan untuk apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya sudah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, perbedaan syarat menyebabkan perbedaan menilai hadis apakah sahih atau tidak. Nah, pelajaran bagi kita adalah mungkin saja hadis tersebut berbeda dinilai apakah sahih atau tidak sahih. Ini hadis dinilai sebagian ulama sahih, dinilai sebagian ulama tidak sahih. Jadi apa sih maksudnya? Tolong dalam sahih tidak sahih hadis terkadang terjadi beda pendapat, seperti perbedaan pendapat di madhab 4 tentang hadis-hadis ini. Diperselisihkan kesahihannya. Al-Musarrah hadisnya sahih, tapi kata Imam Malik hadis ini nggak sahih. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan prinsip yang sudah baku dalam agama. Ini kan hadis. Jadi hadis-hadis yang bertentangan dengan prinsip baku dalam agama ditolak oleh Imam Malik, diterima oleh Imam Syafi'i. Maknanya mungkin terjadi beda pendapat dalam memahami atau menetapkan sahih tidak sahih hadis. Yang paling fenomenal itu apa? Ala sodr, di atas dada. Madhab 4 mengatakan ala sodrnya itu dhaif. Kalaupun sahih maksudnya di bawah. Madhab 4. Madhab 4 tidak sesuai dengan sunnah. Saya kira tidak begitu. Nah, ini baru satu dalam hal apa? Menilai hadis. Akan terjadi berpotensi jauh lagi tentang perbedaan pendapat dalam memahami. Insya Allah dalam lanjutannya kita akan melihat bagaimana memahami hadis. Kenapa? Mungkin terjadi beda pendapat ketika hadis itu sudah dinyatakan sahih. Sahih hadisnya, mananya sekarang? Nah, saya kira ini seperti yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Insyaallah nanti kita akan lanjutkan hadis tentang apa? Jual beli di masjid. Beda pendapat. Hadisnya sahih, pendapatnya beda. Mana yang sunnah? Nggak usah diklaim kalau terjadi beda pendapat. Saya gini, sudah isya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.